Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Rifa Setia dengan NIM belakang 87. Di sini saya akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam. Di sini kebudayaan Islam ada banyak loh, terutama ada Islam dan politik di Pakistan. Ini adalah materi saya dan saya akan menjelaskan di next slide. Stay tune guys. Oke, baik. Di sini ada bab awal yaitu sejarah Islam di Pakistan. Yang kalian tahu negara Pakistan itu berbatasan langsung dengan apa sih? Negara Pakistan itu adalah sebuah negara yang sudah merdeka di wilayah Asia Selatan yang berbatasan langsung dengan China di sebelah utara dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan India. Ada lebih dari 220 juta orang loh yang tinggal di sana. Selain itu, negara ini juga memiliki sejarah yang panjang dan signifikan yang mencakup perjuangan kemerdekaan dari kolonialisme Inggris dan kekaisaran Mughal. Meskipun negara ini terus menjadi pemain penting di Asia Selatan dan memiliki potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan di masa depan. Sebagai sebuah negara Islam, Pakistan juga memiliki potensi dan posisi yang penting loh dalam sejarah global evolusi yang ideologi untuk revolusi Islam. Yang selanjutnya itu, negara Pakistan itu telah ditentukan dengan kekuatan oleh sejarah agama di sana melalui Muhammad Ali Jinnah, pendiri Pakistan dan dijuluki sebagai Bapak Bangsa, adalah salah satu pemain kunci yang secara signifikan mempengaruhi filosofi dan negara Islam di negara itu. Nah, di sini Pakistan itu dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama itu ada faktor ekonomi atau faktor agama dan budaya. Pakistan dibentuk terutama karena perbedaan mendasar antara Muslim dan Hindu dalam hal hukum, filosofi hidup, budaya, dan struktur sosial. Perbedaan ini menyebabkan kedua komunitas di India tumbuh terpisah dan terbentur dari waktu ke waktu. Ajaran Islam mendukung perjuangan komunitas Muslim untuk mendirikan negara merdeka sendiri, karena mereka merasa terdorong nih untuk mempertahankan identitas dan kekayaan mereka. Dan ajaran Islam menjadi penguat bagi perjuangan mereka untuk membentuk negara sendiri. Yang kedua ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi menyebabkan pemisahan diri Pakistan dari India adalah faktor ekonomi, karena umat muslim mengalami pengecualian dan diskriminasi ekonomi yang diperparah oleh perbedaan alokasi kekayaan di antara provinsi-provinsi. Yang ketiga ada faktor politik. Nah, secara politis itu, penyebab utama dari pemisahan ini adalah kecematan umat Islam akan dominasi Hindu dan tujuan kolonial Inggris untuk memecah belah dan memerintah sebagai minoritas. Karena umat Islam itu merasa khawatir ya bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan representasi politik yang setara dalam memerintah yang didominasi oleh mayoritas Hindu. Rasa cemas ini semakin diperburuk oleh kebijakan kolonial Inggris yang menganut prinsip divide and rule atau pecah belah dan dikuasai. Selanjutnya ada kemunculan Islam di Pakistan. Secara historis, lingkungan politik prakemerdekaan yang mencapai puncaknya pada tanggal 14 Agustus 1947 tidak dapat dipisahkan dari pendirian negara Pakistan. Pada kenyataannya, orang-orang yang tinggal di Pakistan itu pada masa awalnya adalah orang-orang Muslim di India.
Keinginan umat Islam untuk membentuk pemerintahan otonom mereka sendiri merupakan tuntutan yang masuk akal dan dapat diterima secara politik. Namun, mengingat perbedaan budaya dan teologis yang melekat antara kelompok Muslim dan non-Muslim di wilayah tersebut, beberapa pemimpin Muslim di India yang dipengaruhi oleh ide-ide Muhammad Iqbal memperkirakan bahwa usaha politik ini akan menghadapi tantangan yang signifikan. Itu adalah kemunculan Islam di Pakistan. Next, ada Islam dan kekuatan politik di Pakistan. Politik masih menjadi masalah loh di Pakistan. Sebelumnya, pada kemerdekaan pada tanggal 14 Agustus 1947, warga Pakistan itu sebagian besar adalah Muslim dari India. Ada dua bangsa besar nih, India. Menurut Iqbal, salah satu dari 13 penyair dan filsuf. Dan kenyataan ini perlu dipertimbangkan ketika India mengadopsi demokrasi Barat. Ada juga aspirasi kaum Muslim untuk memerintah sendiri, baik di dalam maupun di luar kerajaan Inggris. Dapat dimengerti karena India pada dasarnya itu terdiri dari dua bangsa, yaitu bangsa Muslim dan bangsa Hindu. Umat Muslim di India harus menciptakan sebuah negara yang berbeda dari India yang beragama Hindu. Perubahan yang jelas adalah bahwa nama resmi republik ini tidak lagi mencantumkan kata Islam, menjadi lembaga penelitian Islam untuk membantu umat Islam dalam menciptakan masyarakat yang berlandaskan Islam dan penasihat ideologi Islam. Untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintahan merupakan dua aspek penting lainnya dari konstitusi kedua Pakistan. Ada Islam dalam konstitusi dan pemerintahan Pakistan. Pakistan itu didirikan sebagai Republik Islam Pakistan dengan pengesahan konstitusi pertama negara ini pada tahun 1956. Sebuah langkah signifikan yang menunjukkan bahwa Islam berfungsi sebagai dasar intelektual dan hukum negara. Selain sebagai agama mayoritas, menurut konstitusi ini tidak ada hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang didapat dan disahkan. Meskipun Islam secara resmi dimasukkan ke dalam konstitusi dan tatanan kelola Pakistan, langkah politik negara itu masih rumit dan penuh rintangan. Namun, pada tata kelola dicirikan oleh konflik antara modernitas dan tradisi keagamaan, demokrasi dan otoritarisme, serta interpretasi syariah dan tuntutan hukum perdata yang kontemporer. Topik global yang telah menarik banyak perhatian adalah upaya untuk menyelaraskan hukum Islam dengan cita-cita hak asasi manusia. Selanjutnya ada peran partai Islam dalam politik Pakistan. Nah, partai-partai Islam itu memiliki pengaruh pada regulasi media dan pendidikan. Mereka menganjurkan pengenalan kurikulum berbasis Islam, pengawasan ketat terhadap siaran televisi dan film, dan pembatasan materi yang dinilai berbahaya secara etika. Mereka terkadang berhasil membujuk pemerintah untuk melakukan undang-undang yang menegakkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kaum liberal juga mengkritik dampak ini dengan menyatakan bahwa keterlibatan partai-partai Islam membatasi kebebasan berekspresi dan keberagaman. Mereka bertindak sebagai kekuatan mendorong di balik kekataan bangsa terhadap prinsip-prinsip Islam. Kehadiran mereka memaksa partai sekuler untuk terus memperhatikan keinginan keagamaan rakyat. Nah, partai-partai Islam ini telah memantapkan diri sebagai suara konservatif yang kuat dalam demokrasi Pakistan yang beragam. Tapi mereka juga perlu mengubah strategi untuk politik mereka di masa mendatang, yaitu untuk tuntutan pembangunan negara. Oke, selanjutnya ada konflik antara Islam dan sekularisme di Pakistan. Konflik antara Islamisme dan sekuler itu juga berdampak langsung pada kehidupan perempuan di Pakistan. Kaum Islamis biasanya berpendapat bahwa gagasan Barat tentang kesetaraan gender itu tidak sesuai dengan cita-cita Islam dan mendukung tanggung jawab tradisional perempuan sebagai
ibu rumah tangga saja. Islamisme dan sekularisme di Pakistan berselisih nih, bukan hanya karena dogma. Mereka itu merebutkan pengaruh dalam masyarakat, kekuasaan, dan nasib negara. Meskipun mereka mengklaim pelindungan kepentingan rakyat, kedua belah pihak sering mengabaikan potensi titik temu yang damai. Perselisihan ini berpotensi karena menyebabkan keretakan sosial yang lebih lanjut jika tidak ditandatangani dengan hati-hati. Pakistan memiliki peluang untuk menjadi negara Islam yang teladan, yang progresif dan toleran jika berfokus pada komunikasi dan kompromi. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemuda dan pemimpin masa depan Pakistan adalah mencapai keseimbangan antara keimanan dan kemajuan. Kian ada hubungan militer, agama, dan politik di Pakistan. Cara militer menggunakan simbol-simbol agama Islam untuk melegitimasi kekuasaan merupakan salah satu dinamika politik yang menarik di Pakistan. Ilustrasi paling jelas tentang bagaimana agama dan militer digabungkan menjadi satu narasi. Kekuasaan adalah Jenderal Ziaul Haq untuk mempertahankan kekuasaannya yang berasal dari kudeta. Ia mengislamkan struktur hukum dan sosial. Di Pakistan, hubungan antara militer dan organisasi Islam tidak selalu baik, meskipun militer kadang-kadang mengeksploitasi kelompok-kelompok ini untuk tujuan strategis. Seperti di Afghanistan atau Kashmir, militer juga pernah diserang ketika taktiknya dianggap terlalu pro-barat atau sekuler. Salah satu kekuatan pemerintahan yang dapat menyeimbangkan bahkan mengendalikan politik sipil dan agama adalah militer Pakistan. Fungsi ini menawarkan stabilitas, tapi juga dapat menimbulkan konflik, terutama ketika ambisi politik menjadi terlalu jauh dan mengurangi signifikansi agama demi legitimasi kekuatan semata. Bab terakhir tentang peran ulama dan lembaga keagamaan dalam politik Pakistan. Jaringan madrasah berkembang menjadi pusat kekuatan ulama yang signifikan di samping lembaga-lembaga formal. Di seluruh Pakistan terdapat ribuan madrasah yang berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi para ulama dan pusat sosialisasi cita-cita Islam. Kemudian sejumlah besar lulusan madrasah ini memasuki dunia politik, baik secara langsung melalui organisasi Islam seperti JUI atau Jamiat Ulema Islam, maupun secara budaya melalui khotbah umum, ceramah, dan studi agama. Selain itu, ulama berperan sebagai penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan khususnya di daerah pedesaan yang aksesnya terbatas terhadap layanan pemerintah. Ulama seringkali diperlakukan dengan terhormat dari pegawai negeri di daerah tersebut. Maka dari itu, mereka menyelesaikan konflik di lingkungan sekitar, memberikan bimbingan moral, dan bahkan membuat pilihan politik di masyarakat. Dalam jangka panjang, organisasi keagamaan dan ulama Pakistan harus diarahkan untuk menjadi sekutu penting pemerintah, bukan sekedar instrumental legitimasi politik. Memperkuat kemampuan ilmiah, bersikap terbuka terhadap diskusi lintas agama, dan mengintegrasikan pendidikan agama dengan sains kontemporer yang diperlukan untuk mencapai hal ini.